Halo teman-teman, selamat datang di channel Kajian Sosial. Channel ini akan membahas tentang fenomena yang terjadi di lingkungan sosial kita atau tentang buku-buku atau pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu sosial dan humaniora. Ini adalah video pertama kami, dan sekarang dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku yang terbit seiring dengan mewabahnya COVID-19 sejak tahun 2020 yang lalu. Buku ini ditulis oleh Slavoj Žižek, seorang filsuf asal Ljubljana University, Slovenia. Slavoj Žižek adalah seorang dosen, seorang filsuf yang cenderung beraliran Marxis, meskipun kadang-kadang dia juga mengkritik tentang dasar-dasar teori dari Marx, tapi secara fondasi pengetahuannya dia lebih berhaluan kiri, Marxis, sosialis, seperti itulah. Oke. Buku ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Inggris tentunya, ya, dengan judul Pandemic COVID-19 Shakes the World. Kemudian buku ini disunting dalam bahasa Indonesia oleh penerbit independen dari Yogyakarta dan diterjemahkan oleh Khairil Makin. Kemudian nanti ada sedikit pengantar dari Arif Novianto. Mungkin kalau nama-nama yang saya sebut itu menonton, saya mengapresiasi kerja keras teman-teman. Oke, saya tidak akan membahas buku ini, membacanya secara detail kalimat per kalimat ya. Tapi nanti kita akan membahas mungkin inti-inti apa yang ada di halaman per halamannya. Seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfian Ihsan, mahasiswa pasca sarjana Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Jadi untuk teman-teman yang ada di Purwokerto dan sekitarnya, harus nonton ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengantar yang ditulis oleh Arif Novianto, salah satu editor senior tentunya di penerbit independen ini, yang menulis tentang pandemi dan kabar buruk barbarisme pasar. Dia mengawali dengan mengutip kalimat dari Mike Davis dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Mike Davis tentang coronavirus yang berjudul In a Plague Year, yang diterbitkan di Jacobin Magazine 14 Maret 2020. Jadi Mike mengatakan bahwa monster yang hari ini menghantui kita tanpa kita tahu wujudnya itu merupakan hasil dari cara kerja sistem ekonomi kita selama puluhan tahun. Tentu kita semua tahu apa cara kerja tentang sistem ekonomi kita yang sudah terjadi sejak abad 19, abad 20, abad 21. Adalah sistem ekonomi kerja kapitalisme, di mana sistem kapitalisme ini tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia, tapi bagaimana akumulasi produksi sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi satu-satunya produsen yang mengalahkan kompetitor lainnya. Kabar buruk yang pertama adalah wabah sebenarnya bukan hal baru dalam kehidupan manusia di planet ini. Sejak proses evolusi hingga mencapai Homo sapiens, wabah yang berasal dari patogen telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. William McNeill menyebut patogen ini sebagai mikroparasit. Penyebutan itu karena patogen yang berukuran sangat kecil hanya dapat hidup dengan cara berparasit pada inang, baik itu tumbuhan, hewan, atau manusia. Jadi pada intinya, parasit yang hari ini sedang berkeliaran menghantui kita semua itu, dia tidak tahu mengenai efek buruk mereka pada inang yang diberikan, atau pada inang yang ditempeli, Yang mereka tahu hanya menempel, berkembang biak, memperbanyak diri. Nah, yang jadi masalah, mungkin ketika mereka ada di hewan atau ada di tumbuhan, itu tidak memberikan dampak apa-apa. Tapi ketika mereka menempel ke manusia, karena sistem tubuh kita berbeda dengan hewan atau tumbuhan, maka itu memberikan dampak yang negatif terhadap manusia.
Maka secara alami sebenarnya patogen ini berparasit pada hewan liar yang tinggal di hutan atau lautan. Nah, kalimat ini dikutip dari Rob Wallace dalam bukunya Big Farms Make a Big Flu. Ini buku yang bagus sebenarnya, tapi sayang belum ada yang menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, ini akan cocok untuk menambah referensi kalian tentang bagaimana peternakan-peternakan besar yang dikelola dalam sebuah industri itu ternyata memberikan sumbangsih atas adanya sebuah penyakit yang menjalar di lingkungan manusia. Oke, lanjut. Walaupun habitat patogen sulit terjangkau oleh manusia, mikroparasit tetap dimungkinkan untuk berpindah inang dari hewan ke manusia. Salah satu patogen yang sejak zaman prasejarah sampai sekarang terus mengancam kehidupan manusia adalah patogen di nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Saat ini, hutan rimbun semakin menipis dan hewan-hewan yang hidup di ekosistem hutan semakin punah. Hutan-hutan tersebut dibabat untuk disulap menjadi sektor dengan nilai ekonomi lebih tinggi, yaitu perkebunan skala besar, area industri pertanian, hingga pertambangan. Proses deforestasi ini berjalan masif pada era kapitalisme. Karl Marx telah menunjukkan sifat dasar sistem ekonomi ini jauh hari pada pertengahan abad ke-19. Maka, dorongan akumulasi menjadi hukum umum produksi kapitalisme. Dan sistem ini memaksa para kapitalis untuk saling bertarung hingga mengarahkannya menuju konsentrasi dan sentralisasi modal pada segelintir orang. Ini yang kita semua sudah tahu ya kan, tentang apa itu kapitalisme. Dan kapitalisme berdampak pada kerusakan lingkungan dan wabah. Dalam sejarah panjang planet bumi, hanya pada era kapitalisme terjadi kerusakan ekologi atau kerusakan lingkungan secara besar-besaran. Itu bukan karena adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, nalar sistem ini mensyaratkan produksi bukan berdasarkan kebutuhan manusia, tetapi berdasarkan upaya untuk mengeruk sebanyak mungkin keuntungan. Contoh, sejak tahun 1990 sampai 2016, bumi kehilangan hutan seluas 1,3 juta kilometer persegi. Kemudian sejak 2015, kurang lebih 26 juta hektar hutan rusak setiap tahunnya atau setara luas negara Inggris. Lalu kabar buruk yang kedua, datang dari apa yang disebut makroparasit. Jika mikroparasit adalah patogen yang hanya dapat hidup dengan berparasit pada inang, makroparasit ini adalah kelas penguasa yang hanya dapat hidup dengan mengambil hasil kerja dari orang lain. Oke, ini adalah sebuah prinsip dari apa yang oleh Marx disebut dengan kapitalisme, yaitu adalah pengambilan nilai lebih. Jadi, jika ada seorang mengambil nilai lebih dari pekerjaan Anda atau dari gagasan Anda, maka orang tersebut sedang mempraktikkan sebuah nilai atau sebuah perilaku kapitalisme. Kepercayaan bahwa kemajuan suatu negara diukur oleh pertumbuhan ekonomi menyebabkan kepentingan ekonomi lebih dikedepankan dibanding keselamatan warga. Nah, ini pula yang terjadi di kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Bahwa bagaimana karantina jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi, namun dampaknya adalah masa wabah yang lebih panjang, seperti itu. Lalu juga angka kematian yang semakin naik. Itu merupakan salah satu hasil dari kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Dan itu pula yang membuat rapuh kekebalan tubuh sosial kita untuk mengatasi wabah. Ya kan? Meskipun ada himbauan untuk Jogo-tonggo misalnya yang populer di daerah Jawa Tengah, atau kalau skala nasionalnya adalah tetangga bantu tetangga, masyarakat bantu masyarakat, seperti itu. Namun kita harus menyadari bahwa
sudah sejak puluhan tahun kita semakin dididik secara tidak langsung untuk mempraktekkan cara hidup individualisme. Lalu tiba-tiba ada wabah menyerang, kemudian kita diminta untuk mempraktekkan cara hidup yang lebih komunal, yang lebih sosialis. Meskipun pada prakteknya hari ini sudah lebih memuaskan ya, artinya kesadaran kawan-kawan untuk saling membantu itu sudah lebih aware atau sudah lebih tinggi lah. Itu daripada awal-awal saat masa pandemi tahun lalu. Lanjut ya. Sejak era neoliberalisme, anggaran untuk publik banyak yang dipotong, sehingga jaminan sosial dan jaminan kesehatan menjadi semakin sedikit dan dengan cakupan yang kecil. Pandemi COVID-19 memberi kita fakta bahwa ketiadaan atau kecilnya jaminan sosial dan jaminan kesehatan telah memaksa para pekerja informal, terutama di negara bumi selatan seperti Indonesia. Jadi nanti kalau kawan-kawan membaca buku yang lain, itu ada pemisahan antara negara bumi utara dan negara bumi selatan, South Earth and North Earth. Tentu pemisahan ini terjadi secara imajiner. Bumi utara itu adalah negara-negara Eropa dan Amerika yang telah mencapai standar sebagai negara dunia pertama menurut standar mereka. Dan negara-negara di South Earth atau bumi selatan itu ya negara-negara seperti India, Amerika Latin, dan tentu Indonesia. Lanjut, kabar buruk kedua ini yang diulas oleh Slavoj Žižek dalam bukunya Pandemic, COVID-19 Menghujam Dunia. Dalam buku ini, Žižek membongkar bangunan ideologis kelas penguasa dan menelanjangi watak mereka dengan data, metafora, dan analogi yang kaya, menjadikan pembaca dibuat geleng-geleng kepala ketika membaca buku ini. Žižek juga menampilkan berbagai paradoks tentang pandemi COVID-19 yang seringkali tidak kita pikirkan dan kita duga. Žižek menyebut kepanikan ini bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi ancaman nyata. Karena menurut Žižek, ketika kita bereaksi dengan panik, kita tidak menganggap ancaman itu serius. Sebaliknya, kita meremehkannya. Dan hampir di semua bagian buku ini, Žižek menunjukkan tentang ketidakmampuan sistem kekuasaan dalam menangani pandemi. Bagi Žižek, pandemi COVID-19 telah memberi dorongan baru untuk menuju ekonomi alternatif, yaitu komunisme. Teman-teman jangan stop sampai di sini ya ketika mendengar kata komunisme, karena sudah sejak sekian tahun bahwa pemerintah kita selalu memberikan stigma buruk pada sebuah kata komunisme tanpa memberikan kesempatan untuk masyarakatnya melakukan kajian atau mendapatkan sumber-sumber pengetahuan alternatif lain selain pengetahuan yang diberikan oleh pemerintah. Kenapa Žižek mengusulkan komunisme? Karena menurut Žižek, sistem pasar menunjukkan wajah barbarisme melalui dua kabar buruk yang dibuatnya, ideologi kapitalisme dan juga ketidakmampuan sistem pemerintah dalam menangani COVID. Jadi, COVID-19 ini bukan meruntuhkan tatanan pemerintahan atau bukan meruntuhkan sistem dari sebuah kenegaraan, tapi COVID-19 ini membongkar atau membuka aib bahwa selama ini negara-negara tidak dikelola dengan baik. Oke, itu pengantar ya. Sekarang kita masuk ke bagian 1. Oke, Žižek mengawali tentang sebuah lelucon yang diobrolkan dia dengan temannya. Halo teman, halo profesor, kenapa Anda memakai masker? 2 minggu yang lalu Anda menjelaskan bahwa tak sepenuhnya masker dapat melindungi diri dari virus. Ya, saya tahu masker tak berguna, tetapi apakah virus mengetahuinya? Jadi lelucon yang ditulis oleh Žižek ini merupakan sebuah fakta penting yang sering diabaikan oleh manusia, bahwa virus itu tidak tahu apa-apa. Dia tidak sama sekali berada dalam domain pengetahuan, dan virus pada dasarnya tidak berniat untuk menjadi musuh yang mencoba untuk menghancurkan kita. Ia hanya memproduksi diri dengan otomatisme buta.
Nah, Zizek memberikan makna yang lebih luas bahwa kapitalisme juga virus yang bertindak sebagai parasit bagi kita, manusia. Bukankah juga mekanisme buta yang hanya bertujuan melanjutkan reproduksi diri dengan ketidakpedulian total terhadap penderitaan kita? Kapital adalah entitas virtual yang tak ada dalam kenyataan di luar diri kita. Ia ada hanya sejauh kita, manusia, berpartisipasi dalam proses kapitalis. Oke, jadi Slavoj Zizek memberikan persamaan antara virus yang bersifat biologis dan virus yang bersifat ideologis. Mereka berdua tidak peduli terhadap penderitaan manusia, yang mereka pedulikan hanya memperbanyak diri. Kemudian Slavoj Zizek mengutip tulisan dari Bruno Latour dengan judul Is This a Dress Rehearsal? Atau mungkinkah virus corona ini merupakan gladi bersih bagi kita semua, bagi manusia, untuk menghadapi perubahan iklim yang akan datang, yaitu krisis, di mana reorientasi kondisi kehidupan akan dianggap sebagai tantangan bagi kita semua. Seakan semua detail kehidupan sehari-hari harus kita pelajari untuk memecahkan persoalan dengan hati-hati. Epidemi virus corona sebagai momen krisis ekologi global dan yang berlangsung lama secara brutal akan sangat membebani kita. Kesadaran yang tiba-tiba dan menyakitkan bahwa definisi klasik masyarakat, yaitu manusia di antara mereka sendiri, menjadi tak masuk akal. Keadaan masyarakat kini banyak tergantung pada asosiasi, pada hubungan dengan banyak aktor yang sebagian besar tak memiliki bentuk manusia. Misalnya internet, hukum, organisasi rumah sakit, logistik negara, dan juga iklim. Tentu saja, seperti yang disadari Latour, perbedaan utama antara epidemi virus corona dan krisis ekologi adalah dalam krisis kesehatan, mungkin benar bahwa manusia secara keseluruhan sedang berperang melawan virus. Bahkan jika mereka tak tertarik pada kita dan berpindah dari tenggorokan ke tenggorokan membunuh kita tanpa bermaksud demikian. Situasinya secara tragis terbalik dalam perubahan ekologis. Dan saya menemui beberapa orang yang juga menganggap atau menyetujui gagasan ini, bahwa patogen yang virulensinya mengerikan serta telah mengubah kondisi kehidupan semua penghuni planet ternyata bukanlah virus, tetapi umat manusia itu sendiri. Tentu, Zizek menggarisbawahi bahwa tidak semua umat manusia menjadi patogen dalam semesta. Kembali pada pembahasan awal bahwa manusia-manusia yang mempraktekkan atau yang menjadi pendorong bagi sebuah industri kapitalisme yang sifatnya ekstraktif, mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya, dan tanpa mempedulikan pola-pola konservasi atau perbaikan lingkungan. Tentu mungkin kita semua pernah melakukan hal itu, membuang sampah sembarangan misalnya, lalu mengubur sampah plastik, itu adalah bagian dari kita meracuni bumi ini. Maka implikasi etis dari apa yang ditulis oleh Latour tersebut adalah kita harus mengenali keterikatan kita dalam kumpulan yang lebih besar. Kita harus menjadi lebih peka terhadap tuntutan publik dan rasa kepentingan pribadi yang dirumuskan menyerukan kepada kita untuk menanggapi keadaan alam yang semakin menyedihkan. Untuk menghadapi krisis ekologis yang akan datang, perubahan filosofis radikal sangat diperlukan dan jauh lebih radikal daripada kata-kata manusia yang menekankan bagaimana kita adalah bagian dari alam, yaitu tentang bagaimana proses produktif kita adalah bagian dari metabolisme dalam alam itu sendiri. Tantangannya adalah untuk menggambarkan interaksi kompleks dalam teksturnya yang terperinci. Virus corona bukan pengecualian atau gangguan yang tak mengenakkan. Virus corona adalah versi partikular dari virus yang beroperasi di bawah ambang batas persepsi kita selama beberapa dekade.
Virus dan bakteri tentu selalu ada sejak zaman dulu. Bahkan dalam ambang batas yang normal, dia memberikan fungsi positif yang krusial. Misalnya pencernaan kita itu ya dibantu oleh bakteri-bakteri yang ada di pankreas, bakteri yang ada di lambung, seperti itu. Epidemi adalah campuran di mana proses alam, ekonomi, dan budaya saling terkait. Sebagai seorang filsuf subjektivitas, Slavoj Žižek ingin menambahkan 2 poin lebih lanjut di sini. Pertama, sebagai manusia, kita adalah salah satu di antara para aktor dalam kesatuan yang kompleks. Hanya dan hanya jika sebagai subjeklah kita dapat mengadopsi pandangan bukan manusia, yang darinya kita dapat memahami kesatuan kehidupan ini secara lebih baik. Jadi, jika kita menganggap bahwa pembabatan hutan kemudian menjadikannya sebagai perkebunan sawit itu adalah suatu yang memberikan keuntungan, memberikan nilai lebih bagi kita sebagai manusia, tapi kita juga harus bisa melihat ini dari pandangan bukan manusia. Misal dari pandangan hewan, bahwa pembabatan hutan itu kemudian mengurangi habitat hidup hewan. Oleh karena itu seringkali kita kalau nonton di berita itu kan, kera atau gajah kemudian mereka mendatangi kompleks-kompleks rumah masyarakat di sekitar hutan, itu sebagai dampak dari semakin berkurangnya lingkungan mereka, lingkungan hidup mereka, habitat mereka di hutan. Lalu kemudian mereka mencari alternatif, mencari makan di tempat-tempat yang menurut mereka syarat dengan bahan makanan, yaitu rumah-rumah warga, kan seperti itu. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai dan kepercayaan tak boleh diabaikan begitu saja. Menurut Žižek, nilai dan kepercayaan, entah itu berupa agama atau budaya, memainkan peran penting dan harus diperlakukan sebagai mode khusus kesatuan. Agama adalah tekstur kompleks dari dogma, institusi, praktik sosial, dan individu, dan pengalaman intim di mana apa yang dikatakan dan apa yang tak terucapkan terjalin dalam cara yang sering tak terduga. Mungkin bukti ilmiah lengkap yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada akan menjadi kejutan terbesar bagi pemegang kepercayaan itu sendiri. Jika manusia masih terus melanjutkan eksploitasi mereka terhadap alam, maka taruhannya adalah kita semua mengabaikan ancaman dan kerusakan yang sebenarnya mungkin lebih kecil daripada jika kita bertindak secara sadar. Sehingga jika kita mengikuti saran para ahli epidemiolog dan ahli lingkungan, bagaimana mereka bereaksi terhadap usaha untuk meminimalkan dampak virus melalui isolasi dan karantina, kita hanya akan mengundang bencana kehancuran ekonomi dan kemiskinan jauh lebih parah. Slavoj Žižek memberikan contoh bagaimana ketidakmampuan pemerintah dalam menangani pandemi ini dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung salah. Slavoj Žižek memberikan contoh bahwa Presiden Trump waktu itu tetap menggaungkan pada warganya untuk kembali bekerja seperti biasa. Dia berbicara kepada orang-orang biasa yang dibayar rendah dan juga merasakan pandemik sebagai bencana ekonomi dan tak mampu mengisolasi diri. Kebijakan ekonomi Trump yang kala itu berpusat pada pembongkaran negara kesejahteraan, sebagian besar bertanggung jawab atas kenyataan bahwa banyak pekerja yang dibayar rendah menemukan diri mereka dalam situasi yang begitu mengerikan, sehingga bagi mereka kemiskinan adalah ancaman yang lebih besar daripada virus. Kedua, mereka yang benar-benar akan kembali bekerja adalah orang miskin. Sementara orang kaya akan bertahan dalam isolasi mereka yang nyaman. Tentu kita tahu, di belahan dunia ini ada banyak orang yang benar-benar tidak bisa mengisolasi diri. Mereka akan mempertaruhkan dirinya, sementara kita sedang menikmati persembunyian dengan lantunan musik atau dengan hiburan streaming online seperti itu. Ada orang-orang yang tak dapat mengisolasi diri ketika kita semua sedang nyaman di rumah. Beberapa dari mereka adalah pekerja kesehatan, dokter, perawat,
Lalu mereka yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengirim makanan. Lalu mereka yang memungkinkan pasokan listrik dan air bisa tetap mengalir untuk kita yang sedang karantina di rumah. Dan kemudian juga ada pengungsi dan migran yang tak punya tempat yang bisa mereka sebut rumah untuk mengisolasi diri. Misalnya orang-orang di kamp pengungsian. Semua permasalahan yang kita bahas tadi itu merupakan kekhawatiran kaum kiri liberal bahwa peningkatan kontrol sosial yang dipicu oleh virus akan berlanjut meski setelah menghilang dan membatasi kebebasan kita. Jadi teman-teman dengan pandangan paradigma kiri yang cenderung kritis menganggap bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah ini berpotensi untuk berlanjut meski pandemi ini sudah selesai. Salah satu kasus ekstrim yang ditulis oleh Zizek di sini adalah Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, mengesahkan undang-undang yang memungkinkan dia memerintah dengan keputusan untuk jangka waktu yang terbatas. Jadi, undang-undang ini seolah dibuat untuk keadaan darurat, namun juga ini bisa terus berlanjut bahkan ketika keadaannya sudah kembali normal. Jadi ketika sebuah rezim otoriter mendekati krisis terakhirnya, sebelum keruntuhan yang sebenarnya, perpecahan yang secara misterius terjadi. Tiba-tiba orang tahu bahwa permainan sudah berakhir dan mereka tak lagi takut. Bukan hanya rezim yang kehilangan legitimasinya, tetapi juga pelaksanaan kekuasaan dianggap sebagai reaksi panik yang impoten. Jadi ini Slavoj Zizek menggarisbawahi tentang bagaimana dunia politik bekerja saat mereka mengatasi virus. Di sini kita harus menolak godaan untuk merayakan disintegrasi kepercayaan sebagai celah bagi orang untuk mengorganisir diri secara lokal di luar aparatus negara. Negara efisien yang memberi dan dapat dipercaya, setidaknya sampai taraf tertentu. Saat ini organisasi mandiri masyarakat lokal hanya dapat bekerja dalam kombinasi dengan aparatus negara dan sains. Kita sekarang dipaksa untuk mengakui bahwa sains modern, terlepas dari semua bias yang tersembunyi, adalah bentuk dominan dari universalitas transbudaya. Epidemi memberikan peluang bagi sains untuk menegaskan dirinya dalam peran ini. Namun di sini muncul masalah baru. Dalam sains juga tak ada subjek yang dapat kita andalkan sepenuhnya, yang dapat dengan pasti dianggap tahu. Berbagai ahli epidemiologi tiba di berbagai kesimpulan dan menawarkan berbagai proposal tentang apa yang harus dilakukan. Kepanikan yang menyertai reaksi kita terhadap epidemi bukan hanya sesuatu yang diatur oleh orang-orang yang berkuasa. Lagi pula, mengapa kapital besar mengambil risiko dalam krisis besar semacam ini? Agaknya, kepanikan itu adalah alarm yang sebenarnya dan berdasar, tetapi fokus yang hampir eksklusif pada virus corona di media kita tidak didasarkan pada fakta-fakta netral, jelas bertumbuh pada pilihan ideologis. Mungkin di sini barangkali orang dapat membiarkan diri sendiri termakan teori konspirasi yang sederhana. Bagaimana jika perwakilan dari tatanan kapitalis global yang ada sekarang menyadari apa yang telah ditunjukkan oleh analis kritis Marxis beberapa waktu lalu, bahwa sistem seperti yang kita kenal berada dalam krisis yang mendalam, bahwa ia tak dapat berjalan dalam bentuk permisif liberal yang ada. Bagaimana jika para wakil kapitalis ini secara kejam mengeksploitasi epidemi untuk memaksakan bentuk pemerintahan yang baru? Hasil epidemi yang paling mungkin adalah bahwa kapitalisme barbar baru akan menang, banyak orang tua dan lemah akan dikorbankan dan dibiarkan mati, pekerja harus menerima standar hidup yang jauh lebih rendah, kontrol digital atas kehidupan kita akan tetap menjadi fitur yang permanen, dan perbedaan kelas akan semakin menjadi masalah hidup dan mati. Jadi kita tak boleh kehilangan terlalu banyak waktu dalam meditasi spiritualis zaman baru tentang bagaimana krisis virus akan memungkinkan kita untuk fokus pada pertanyaan, apakah sebenarnya hidup kita ini? Perjuangan yang nyata menurut Zizek adalah bagaimana bentuk sosial akan menggantikan tatanan dunia baru yang sebelumnya liberal dan kapitalis. Oke, saya rasa kita cukupkan dulu untuk pengantar dan bagian 1 dari buku Slavoj Zizek yang sangat menarik ini. Lalu untuk bagian 2 kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk klik like dan subscribe agar
channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Salam.